subscribe. Apa itu asma? Asma merupakan peradangan kronik saluran napas yang menyebabkan penyempitan dan hiperaktivitas saluran napas. Asma. Asma merupakan salah satu penyakit yang mengenai saluran napas. Organ yang mengalami penyakit ini mengenai pada daerah paru-paru. Pada paru-paru sendiri terdapat saluran nafas yang semakin dalam akan semakin kecil, yang mana disebut sebagai bronchiolus. Mari kita lihat apa yang terjadi pada bronchiolus ketika terjadi asma. Terlihat perbedaan antara bronchiolus atau saluran nafas dari dalam paru-paru itu sendiri, di mana yang normal terlihat berbeda dengan yang asma. Pada yang normal ini, di sini perlu kita ketahui, pertama, terdapat lapisan di luar yang disebut dengan otot polos atau otot halus. Selanjutnya, terdapat lapisan lain yaitu lapisan dinding saluran napas atau biasa disebut dengan lamina propria. Dan yang terakhir itu kita ketahui bahwa diantaranya itu terdapat saluran yang kita sebut dengan lubang saluran napas atau biasa disebut dengan lumen. Pada saluran napas normal ini terjadi proses yang cukup kompleks sehingga menyebabkan terjadinya asma. Diawali dari adanya faktor pencetus atau bisa seperti contohnya serbuk sari atau asap rokok atau berbagai faktor pencetus lainnya yang kemudian terhirup ke dalam saluran nafas dan hingga ke dalam paru-paru, maka sampailah di saluran bronchiolus ini. Bronchiolus itu sendiri yang sudah terkena dengan faktor pencetus seperti serbuk sari atau asap rokok akan mengalami reaksi hipersensitivitas. Reaksi ini tidak selamanya terjadi pada semua orang, hanya pada orang-orang tertentu yang memiliki faktor risiko. Reaksi hipersensitivitas sendiri dapat memicu terjadinya proses peradangan atau reaksi peradangan. Proses peradangan ini atau reaksi radang ini dapat terjadi secara cepat, yang mana dapat memicu terjadinya asma. Pertama, otot halus akan menegang atau seperti mencekik dari saluran napas itu sendiri, sehingga saluran napas akan seperti menyempit. Kedua, lapisan dinding saluran napas atau biasa disebut lamina propria akan mengalami penebalan akibat reaksi radang atau seperti reaksi radang pada umumnya, di mana akan terjadi pembengkakan pada jaringan tertentu. Nah, di sini diibaratkan saluran nafas itu akan mengalami pembengkakan atau penebalan. Sehingga pada akhirnya lubang dari saluran nafas itu atau lumen itu sendiri akan mengalami penyempitan akibat dua faktor tadi. Bahkan di keadaan tertentu dapat terjadi peningkatan produksi cairan atau lendir pada saluran nafas, sehingga akan semakin sulit dari udara yang untuk lewat di dalam saluran nafas ini, sehingga akan menyebabkan terjadinya sesak atau biasa disebut dengan asma. Siapa saja yang bisa kena asma? Asma dapat mengenai semua umur, lebih sering pada usia anak dan dewasa muda
yang memiliki riwayat dan faktor risiko. Apa faktor risiko asma pada anak? Asma lebih beresiko terjadi pada anak yang memiliki riwayat alergi ataupun memiliki riwayat asma dalam anggota keluarga. Apa pencetus kambuhnya asma pada anak? Terdapat beberapa faktor pencetus yang memicu kambuhnya asma pada anak. Tiap individu bisa tidak sama faktor pencetusnya. Faktornya antara lain: 1. Tungau debu di rumah. Pada bantal, kasur kapuk, sofa kain, karpet, boneka berbulu, dan tirai. 2. Bulu binatang. Anjing, kucing, kelinci, dan burung. 3. Perubahan cuaca. 4. Bau-bauan yang menusuk, obat pembunuh serangga, dan parfum. 5. Asap rokok. 6. Polusi kendaraan bermotor. 7. Asap rumah tangga, asap tungku dan kayu bakar. 8. Obat-obatan tertentu, aspirin, antibiotik, pereda nyeri, dan penurun demam. 9. Sedang mengalami infeksi saluran napas. 10. Terpapar atau menghirup serbuk sari bunga. 11. Emosi yang berlebihan, tertawa terbahak-bahak atau marah. 12. Makanan, minuman dingin, pengawet, penyedap rasa, dan pewarna makanan. 13. Kecapean dan kelelahan. Apa saja gejala asma pada anak? Ada beberapa gejala asma yang dapat terjadi pada anak, antara lain: 1. Batuk berdahak. 2. Sesak napas. 3. Napas berbunyi, mengi. 4. Dada terasa berat. Apakah ada ciri lain asma pada anak? Selain gejala-gejala sebelumnya, terdapat juga beberapa ciri khas yang dapat menyertai gejala asma pada anak, antara lain: 1. Ada faktor pencetus. 2. Berulang atau hilang timbul. 3. Memburuk pada malam hari. 4. Dapat reda secara spontan dengan atau tanpa pengobatan. Apakah asma pada anak dapat sembuh? Asma tidak dapat sembuh, namun dapat dikendalikan agar gejala tidak muncul dan dapat hidup normal. Apa tanda asma pada anak terkendali? Ada beberapa tanda yang dapat menjadi penilaian bahwa asma pada anak terkendali apabila dalam 4 minggu terakhir: 1. Tidak pernah terbangun malam hari karena gejala asma. 2. Gejala asma yang timbul kurang dari 2 kali dalam seminggu. 3. Aktivitas tidak terganggu karena asma. 4.
Obat pereda atau pelega jarang digunakan, kurang dari 2 kali dalam seminggu. Apa dampak asma tidak terkendali pada anak? Jika asma pada anak tidak dapat terkendali, akan menyebabkan dampak tertentu pada anak, antara lain 1. Mengganggu pola tidur anak. 2. Mengganggu tumbuh kembang anak. 3. Membatasi aktivitas anak sehari-hari. 4. Meningkatkan angka absensi sekolah. 5. Menyebabkan prestasi akademik di sekolah menurun. Bagaimana cara mengendalikan asma? Agar asma terkendali, gunakan obat asma secara teratur dengan teknik yang benar sesuai anjuran dokter. Kapan harus ke tempat pelayanan kesehatan? Asma tidak sepenuhnya dapat ditangani sendiri di rumah. Segera ke tempat pelayanan kesehatan, rumah sakit, atau puskesmas, atau dokter bila kondisi 1. Bila sesak atau asma baru dialami. 2. Bila gejala terus memberat dan tidak mereda dengan pemberian obat. 3. Disertai demam tinggi dan juga kejang. 4. Sesak hebat, bahkan hingga bibir dan ujung jari anak membiru. 5. Anak tidak sadar.